Baik, sekali lagi salam. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya coba menyampaikan seri khotbah dalam beberapa minggu ini mengenai satu tema penting, yaitu inilah tanda kamu bakal jadi orang sukses di masa depan, part yang ke-1 atau seri yang ke-1. Minggu depan kita akan masuk dalam seri yang kedua. Nah, saudara-saudaraku, inilah tanda kamu bakal jadi orang sukses di masa depan. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah tanda. Jangan kemana-mana dulu. Sorry. Kebal. Oke, 1, 2, 3. Inilah tanda kamu bakal jadi orang sukses di masa depan. Saya mau kita baca ayatnya, firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Minggu depan 5. Minggu depan saudara saya akan lanjut pada ayat yang ke-6. Saya berharap saudara kalau dengar firman Tuhan, saudara arahnya ke saya. Saudara jangan lihat ke kiri ke kanan, saudara terganggu nanti. Lalu kedua, saudara tidak akan fokus dengan apa yang saya sampaikan. Nah, saudara lihat ini. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba. Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika ia melihat Tuhan bahwa Musa, atau ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, minggu depan kita lanjutkan ayat yang ke-6 dan seterusnya. Nah, tapi menyingkat waktu saudara, beberapa survei orang dunia mempercayai bahwa orang sukses itu bisa dilihat dari apa yang ada di wajah saudara. Semua yang ada di wajah saudara itu menentukan kesuksesan Anda. Orang dunia mempercayai kalau Anda punya wajah yang seperti Anda punya hari ini, itu katanya punya kalau orang Cina bilang punya hokinya. Nah, itu orang dunia. Sebenarnya ada beberapa tipe wajah, dan semua kita punya di depan di wajah kita ini kan ada macam-macam ya. Wajah, hidung, mulut, telinga, leher dan sebagainya. Nah, kata orang dunia, mereka mempercayai bahwa wajah Anda memang diciptakan oleh Tuhan model begitu. Karena pertama Tuhan ciptakan, tapi yang kedua keturunan kita, papa kita mungkin bentuk wajahnya seperti itu, atau mama kita, atau oma kita, nenek kita dan sebagainya. Tapi menurut orang dunia, tanda wajah itu juga merupakan tanda hoki, tanda berkat bagi saudara. Katanya pertama, kalau saudara punya wajah bulat, salah satu artis yang wajahnya bulat adalah Jessica Mila. Jessica Mila adalah artis terkenal, artis hebat, pemain film, model iklan terkenal, pemain sinetron. Wajahnya bulat. Katanya wajah bulat itu dia punya berkat adalah dia jadi orang yang luar biasa, sukses. Orang punya wajah bulat itu punya ciri khas tersendiri. Dia punya kesempatan jadi sukses besar sekali. Yang kedua, saudara, saya tidak tahu wajah saudara masuk di mana. Yang kedua, saudara satu bernama Jack Ma itu punya dahi lebar. Saudara lihat ini, rahang sedikit lebar. Kecerdasan, katanya orang yang model begini, orang ini punya tipe adalah kecerdasan yang luar biasa. Pebisnis terkenal di seluruh dunia. Jadi kalau saudara punya wajah seperti ini, saudara disebut sebagai orang apa? Masuk dalam apa? Orang cerdas. Itu suatu rasa minder bahwa katanya ini orang cerdas. Saudara lihat ini wajahnya. Nah, Jack Ma. Yang ketiga, Jeff Bezos. Alisnya tebal. Saudara, saya lihat tapi ini bukan untuk saudara yang alis tipis bikin jadi tebal. Ini betul-betul dia tebal. Jadi mama-mama yang kalau saudara bikin tebal, saudara tidak masuk golongan ini. Nah, katanya ini orang luar biasa juga. Jeff Bezos, pengusaha terkaya di dunia, pemilik dan pendiri perusahaan teknologi terbesar di dunia. Wajahnya ada alis tebal. Saudara coba pulang, kira-kira saudara alis tipis atau tebal. Nah, saudara, saya berharap saudara punya berkat sama dengan siapa namanya?
Jeff Bezos. Yang keempat, saya cepat-cepat saja. Saudara-saudara, Jel siapa nih? Garrett atau Jel Garrett? Kalau kita nih Jel Gatot, kalau Garrett. Oke, memiliki mata besar. Orang bukan mata bohong. Saudara, mata besar dan bening. Bukan mata besar, kotor-kotor di dalam, bening di dalam. Katanya orang ini memiliki pandangan luas. Mungkin karena matanya tajam, dia selalu pandangannya ke depan, pandangannya luas. Coba saudara balik ke samping kiri atau kanan saudara bilang, coba lihat saya mata bening atau tidak. Nah, kalau ada kuning-kuningan saya bilang apa? Penyakit. Nah, saudara memiliki pandangan luas, penuh percaya diri dan tangguh. Itu sebabnya kalau saudara nonton filmnya, dia main satu film yang terkenal di dalam filmnya Wonder Woman, karena wajahnya, matanya yang garang, matanya melotot bisa membuat orang ketakutan, dan dia masuk dalam film terkenal atau artis terkenal dengan filmnya Wonder Woman. Terus wajah berikut, saudara tahu Jackie Chan ini paling memiliki hidung boros, hampir menutupi wajahnya, memiliki hidung besar dan lebar. Siapa yang hidung besar? Saya termasuk hidung besar dan lebar. Nah, saudara, pertama keuntungan orang hidung besar itu sebenarnya omong berkat dulu. Kita punya kesempatan bernapas lebih 2 kali lipat. Pandang, dia aktor, sutradara sukses, aktor bela diri terkenal di dunia. Kalau saudara tahu Jackie Chan, saudara dia lahir sebagai hidung besar. Dan pasti kalau orang sudah namanya hidung besar kayak lapangan, lubangnya pasti juga besar. Nafas yang ditarik, kalau saudara tarik setengah, dia tarik 1,5. Saudara yang kenal Angelina Jolie. Angelina Jolie, saya tutup kan? Angelina Jolie memiliki bibir tebal dan besar. Kadang-kadang kalau saya makan baminya, istri saya suka bilang begini, "Papa walaupun bibir minta. Saya bilang, Tuhan sudah kasih saya biar istri saya tahu bahwa ternyata Angelina Jolie punya bibir tebal dan besar. Itu membuat berkat luar biasa datang. Dia jadi terkenal, banyak terlibat dalam misi kemanusiaan, membantu banyak orang. Saudara, jangan pernah meremehkan kelemahan saudara. Amin. Nanti saudara akan lihat ada yang telinga besar, ada hidung besar, ini bibir tebal luar biasa. Ya, katanya orang bibir tebal itu biar dia tidak senyum, kelihatan senyum. Mungkin karena berat terlalu. Orang Kupang bilang bibir tak gantung. Terlalu berat akhirnya tidak senyum pun dia turun sendiri. Jadi akhirnya kelihatan saudara tersenyum. Padahal katanya menurut survei begitu. Nah, yang ketujuh, saudara, saya cepat saja. Mark Zuckerberg, saudara tahu pemilik Facebook, saudara main-main. Ingat jangan bikin ini. Saudara jangan hanya main-main tidak tahu siapa buat. Ini dia. Saudara, dia punya dagu yang terbelah. Saya juga ingat waktu masih kecil saya kenal satu orang bernama John Travolta. Dagunya terbelah, dan itu tidak dibelah ya. Sekarang ini banyak orang, saya ingat ya, waktu saya masih muda, semua orang ingin jadi John Travolta. Ambil baju punya kerah ujung, belah dia di situ. Dengan harapan dia terbelah, tapi tidak terbelah, luka berat. Katanya orang-orang ini punya keuntungan tersendiri. Dagu yang membelah itu katanya bisa membawa kemakmuran dan keberuntungan. Saudara, ini keberapa tadi? Ketujuh. Pertanyaan saya, wajah saudara bagaimana? Nah, saudara terus lanjut yang ke-8. Rumsi tumpul, telinga panjang dan lebar. Saudara lihat itu luhut punya. Kalau lihat baik, dia pun telinga hampir sampai panjang dengan kepala. Tapi dia luar biasa, beruntung, sukses, mapan secara ekonomi. 9. Kalau saudara mengatakan, Pak Pendeta saya tidak ada sama dengan Jolie, minimal saudara, ini yang paling terburuk. Kalau orang bilang secara fisik sempurna keburukan, saudara lihat dari mata. Siapa yang mau mata model begini? Siapa mau dia mulut model begini? Apalagi gigi, tidak ada. Tapi saya mau bilang, kelebihan dia jadi orang yang serba sukses dalam segala hal. Pembawa acara, yes. Main film, yes. Artis, yes. Saudara, semua ada di dia.
Saya mau bilang sama saudara, kalau dunia mempercayai ada tanda-tanda orang sukses, anak Tuhan harus tahu bahwa ada tanda-tanda dari surga untuk Anda, bahwa Anda orang suksesnya Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kalaupun kita tidak punya wajah, telinga, hidung seperti mereka, pertanyaan saya, apakah kita bisa jadi sukses? Bisa. Mari kita lihat pembahasan saya menurut ayat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana kalau kita tidak bagaimana kalau kita tidak ada tanda-tanda yang sama dengan orang di atas? Sebenarnya Anda punya tanda, yaitu tanda sendiri, yaitu tanda dari surga. Sekarang lanjut ke Paulus. Saudara-saudara, tanda apa saja yang saudara harus tahu bahwa inilah tanda-tanda yang menjadi khotbah seri saya. Pertama tandanya, kamu harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Bukan orang malas. Bilang, bukan orang malas. Saudara harus bekerja keras lebih dari sebelumnya. Kalau Anda berkata, saya sudah kerja keras Pak Pendeta, lebih lagi. Kalau saudara sudah berkata, saya sudah belajar sungguh-sungguh, lebih lagi. Saudara-saudara, tanda orang sukses adalah orang yang apa? Kamu harus bekerja apa? Lebih keras dari sebelumnya. Kita lihat ayat 1. Saudara lihat ayat yang ke-1. Saudara menarik. Saudara, sebenarnya saya bisa bikin khotbah seri ini panjang, tapi saya coba singkat saja begini. Saudara lihat ayat yang ke-1. Saudara lihat ayat yang ke-1. Saya minum dulu. Adapun Musa, perhatikan. Adapun Musa ia biasa. Garis bawahi kata ia biasa. Karena ini akan memberkati saudara. Adapun Musa ia biasa apa? Menggembalakan kambing, domba, Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ke gunung Allah, yang di mana? Gunung Horeb. Nah, saya hanya mau bahas ini, kata ia biasa. Biasanya dia bikin apa? Biasanya Musa menggembalakan kambing domba. Saudara-saudaraku yang diberkati, tadi saya bilang poin pertama, ciri khas tanda bahwa saudara akan sukses di masa depan adalah kamu memiliki sifat karakter yang kerja keras, atau lebih bekerja keras dari hari ini atau hari kemarin. Saudara lihat baik-baik. Adapun Musa ia biasa. Orang yang bisa biasa kerja keras, dengar baik-baik. Orang yang biasa kerja keras, halo, orang yang biasa kerja keras, dia tidak akan susah di masa depan. Saudara boleh tanya orang dunia, atau saya tanya anak Tuhan. Tanya orang dunia, orang kerja keras, dia yakin dan saya pastikan dia pasti sukses. Katakan amin. Nah, saudara lihat, kata dia biasa menggembalakan kambing domba. Kata menggembalakan itu berarti dia kerja dong, betul kan? Dia tidak tidur-tiduran kan, betul dong? Dia pagi kasih keluar kambing, masuk sampai sore bawa pulang, besok lagi dia kerja keras, tidak? Kerja keras. Nah, zaman dahulu bukan kayak zaman sekarang. Dulu orang kalau mau kasih makan binatang, bawa binatang sekaligus cari padang. Sekarang tidak. Anda punya mobil, Anda pergi beli rumput, beli makanan, bawa datang, kasih makan dia di tempat. Gampang didapat. Tapi pada zaman itu tidak. Mereka harus ke padang untuk mencari makan. Dan di padang saudara tahu berbahaya. Binatang buas akan menerkam mereka dan menggigit, bahkan membunuh mereka. Perampok bisa membunuh mereka. Kalau mereka tidak kerja keras, maka mereka tidak akan menghasilkan domba-domba yang luar biasa. Nah, saya mau bilang sama saudara, yang saya suka adalah kata ini, ia biasa. Kalau saya terjemahkan, ia biasa dengan kerja keras. Ada amin? Saya harus kasih ingat saudara, khusus orang-orang muda. Saudara, biasakan untuk Anda kerja. Mulailah dari keluargamu, maksudnya dari orang tuamu. Jangan tidur sampai siang. Bangun pagi, belajar melatih diri bangun pagi. Kerja apa yang bisa Anda kerjakan? Kenapa? Karena itu benih. Dengar baik-baik. Pekerjaan di tempat orang tuamu itu benih. Mengerti ya? Saudara kalau sudah biasa bangun pagi, nanti saudara jadi polisi, tentara, saudara pasti sukses karena saudara sudah disiplin bangun pagi. Mengerti? Saudara pergi ke kantor tidak akan terlambat, saudara ke sekolah tidak terlambat, saudara ke mana saja tidak terlambat karena sudah disiplin. Lalu kerja. Kalau saudara sudah tidak biasa malas. Kalau saudara sudah biasa malas, orang-orang muda malas, saya mau bilang sama saudara, jangan bermimpi sudah jadi sesuatu. Ada amin. Saudara lihat, dia sudah biasa apa? Mengembalakan domba. Pagi dia tidak tidur, pagi dia harus bangun dan mulai kerja. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pernah bermimpi sukses. Anda mau doa jungkir balik, kalau Anda tidak kerja keras, Anda tidak dapat apa-apa. Ada amin. Saya mau lahirkan jemaat Nazaret yang tidak terkenal dengan malas, tapi saya mau jemaat Nazaret adalah jemaat yang kerja keras.
Ada amin. Nah, bicara tentang pekerjaan, kita punya pekerjaan beda-beda. Ada yang buka warung, ada yang nyetir mobil, ada yang ojek, ada yang buka kios. Saudara dengar baik-baik, jangan mundur. Kerjakan saja apa yang Anda bisa kerjakan. Ada amin. Saudara-saudara yang belum bisa cari kerja karena Anda masih kuliah, Anda bisa bekerja. Cara bekerja Anda adalah belajar sungguh-sungguh. Berulang saya bilang, kalau Anda mau sukses, bukan hanya Anda doa di gereja mati-matian 40 hari 40 malam. Kerja. Musa kerja. Dan kalau saudara tahu, ending ceritanya Musa jadi pengkhotbah besar. Musa jadi pemimpin besar. Musa jadi pebisnis besar. Kenapa saya bilang dia pebisnis besar? Karena dia sudah biasa urus usaha kecil, yaitu domba kambing. Saudara-saudara, kerja keras. Kerja lebih dari kemarin. Saudara tahu Musa di mana sebelumnya? Di mana Musa sebelumnya? Di Mesir. Di Mesir dia jadi apa? Saya tanya saudara, dia jadi apa? Anak angkatnya Raja Mesir. Kalau yang namanya anak angkat pejabat, kerja lebih banyak atau tidur lebih banyak? Kemungkinan tidur lebih banyak. Tapi hari itu ketika dia dibawa oleh Tuhan ke Israel, saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia kerja keras. Dia kerja lebih daripada waktu dia di Mesir, betul? Pada waktu di Mesir mungkin dia tidur-tiduran lebih banyak. Tapi pada waktu dia ada di Israel, dia kerja lebih banyak. Saudara-saudara dengar baik-baik. Saudara-saudara dengar baik-baik. Kalau Anda mau sukses, tidak ada cara lain. Apa? Kerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Saya melatih anak-anak saya. Saya bilang sama mereka, mau libur tidak libur, belajar bangun pagi. Entah hanya siram bunga, entah hanya bantu mama masak, harus kerja. Saya bilang sama anak saya. Kenapa? Karena saya punya pengalaman. Mama saya terlalu manja kami, khusus kami laki-laki. Saya termasuk orang yang menggunakan salah kesayangan mama dan papa. Dulu saya masih ingat waktu kecil, kami tidur sampai siang. Dan akhirnya jujur waktu kami berjuang, waktu saya kuliah di Jawa, saya harus berhadapan dengan diri saya sendiri, yaitu kemalasan. Apa itu? Kemalasan. Waktu saya sampai di tempat di mana saya praktek, jujur saya banyak kali ditegur oleh gembala sidang karena malasnya saya. Saya belum tahu artinya bangun pagi. Ibu gembala sudah bangun, saya belum bangun. Ibu gembala sudah menyiapkan gereja, saya belum. Akhirnya saya malu dan akhirnya saya coba-coba melakukan. Karena itu saya bilang sama anak-anak saya tidak mau. Kalau kalian mau sukses, tidak ada cara lain, bangun pagi. Amin. Anak-anak muda, bangun pagi, bantu mama, tak usah banyak-banyak. Bikin bersih tempat tidur Anda. Bikin apa lagi? Apa saja, sapu halaman, kerjakan. Itu modal terbaik Anda. Kenapa? Kan saya sudah bilang, satu waktu yang perempuan akan kawin, engkau akan disayang oleh mertuamu karena sudah biasa kerja. Saudara maafkan, kalau saudara tidur bangun, makan tidur bangun, saudara tahu persis ketika Anda tinggal dengan mertua, selesai hidup Anda. Selesai hidup. Ada apa? Karena itu kerja keras tidak pernah, dengar baik-baik, kerja keras tidak pernah membuat engkau dipermalukan. Orang kerja keras satu waktu pasti ada hasil. Amin. Bukankah kita para suami adalah bentuk kerja keras kita dulu? Waktu istri kita belum jadi istri kita kerja keras. Misalnya ada uang beli pisang, kita kerja bagaimana cara supaya bawa pisang ke semen tua, apalagi mertua. Kita kerja keras. Belum lagi papa mantu tolak kita bilang, model begitu siapa mau suka? Lu lihat lu terakhir di depan biji mata. Kita kerja keras. Besok bagaimana cara supaya bapak mantu ini bisa tersenyum sesuai. Kita kerja keras. Dan sekali lagi kerja keras tidak ada rugi. Amin. Saya harus jujur sama saudara, saya paling benci lihat orang malas. Karena saya percaya orang malas tidak pernah bisa lihat sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Serius. Saudara malas di sekolah, bangun pagi mau sekolah, malas. Apalagi kalau saudara malas mandi. Saudara sudah tidak dapat berkat. Percayalah. Kalau saudara tidak percaya, jangan mandi 3 hari, 4 hari, 5 hari. Lewatlah orang depan orang. Saudara tahu, seganting-gantingnya saudara lewat, saudara bilang, kamu sudah dari mana, pulang dari mana? Saudara sudah tidak dapat berkat apa? Mengerti maksud saya? Poin yang pertama apa? Harus kerja keras lebih. Pertanyaan saya, kerja keras model apa? Pertama, kerja keras untuk hidupmu. Kerja keras itu pertama untuk siapa? Untuk hidupmu dulu. Tak usah pikir, tak usah tersinggung. Kan Anda tersinggung, Anda tidak dapat apa-apa. Kerja keras, kenapa pendeta suruh Anda kerja keras? Karena yang dapat hasil dari kerja keras itu diri Anda. Halo, bapamu akan mati.
Mamamu akan mati, tapi engkau akan hidup dan mempertanggungjawabkan hidupmu. Salah satunya dengan kerja keras. Coba tanya orang-orang sukses, apakah mereka main-main? Tidak, mereka kerja keras. Jadi saudara-saudara, kalau saudara baca, menarik adalah dia sambil tarik domba selalu kemana? Selalu kemana saudara? Saudara-saudara baca dia. Saya berharap saudara perhatikan ayat ini ya. Kalau mau Alkitab itu jadi menarik bagi saudara, saudara harus membaca satu kata lalu, kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Saudara harus bertanya, itu menarik. Saudara lihat gini, adapun Musa ia biasa mengembalikan kambing domba Yitro. Kalau saya ganti ini menggembalakan dengan kata kerja. Adapun Musa ia biasa kerja untuk siapa? Mertuanya. Saudara yang tinggal dengan mertua, ingat Musa kerja untuk mertua. Saudara jangan marah-marah, mertua ini sedikit disuruh, ini mertua, dia kerja. Iman, ia mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Imam di mana? Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu kemana? Ke seberang padang gurun. Menarik ini, saudara lihat ini. Kemana padang gurunnya? Samping padang gurun ada apa? Sampailah ia ke gunung Allah. Saudara, sekalipun dia giring domba, dia kerja, tapi dia selalu datang kemana? Gunung Allah. Apa artinya? Kerja bukan hanya untuk hidupmu. Halo, kerja selalu berhubungan dengan pekerjaan Allah. Sesibuk-sibuknya Anda ingat ada pekerjaan Allah. Ada amin. Orang yang kerja keras bukan hanya kerja keras untuk dirimu, tapi dia juga kerja keras untuk pekerjaan Allah. Kenapa? Karena Allah yang kasih saudara tenaga. Kenapa? Karena Allah yang kasih saudara karunia. Kenapa? Karena Allah yang memberkati saudara. Karena itu kerja keras boleh, tapi kerja keras harus seimbang. Bukan hanya untuk memberi makan jasmani kita, tapi untuk dibawa ke gunung Allah, yaitu kehidupan untuk Tuhan juga harus dipersembahkan. Ada 3 orang yang bilang ini. Apakah yang lain tersinggung? Dengan baik-baik, selalu saya bilang seimbang. Saudara harus kerja untuk dirimu dan kerja untuk Tuhan. Ada orang kerja untuk Tuhan dan lupa untuk kerja untuk diri. Tapi saya mau saudara dua-dua. Saudara kerja untuk Tuhan, saudara juga kerja untuk dirimu. Ada amin. Orang tipe kerja keras yang benar adalah seimbang. Dia kerja keras untuk diri dan kerja keras untuk Tuhan. Jadi semakin Anda diberkati, dikasih jabatan, pangkat, kedudukan, gaji besar, ingat, jangan lupa Tuhan. Ingat, kalau saudara dikasih jabatan, pangkat, kedudukan, uang banyak, jangan lupa Tuhan. Hanya kedua baru bilang amin. Jangan sampai Tuhan yang tanya. Kalau Tuhan yang tanya, saudara pulang ke rahmatullah. Ada amin. Nah, saudara-saudara, saya bilang, kalau dulu kurang kerja di Mesir karena anak seorang pejabat, sekarang dia berubah, dia bekerja keras sebagai seorang hamba atau gembala binatang. Saya tulis di sini, kerja keras untuk pribadi dan masa depan, sekaligus kerja keras untuk Tuhan. Lanjut saja. Nah, pertanyaannya, mengapa orang tidak mau kerja keras? Penghalang daripada kerja keras adalah satu, kemalasan. Kemalasan adalah penghambat terbesar orang mau kerja keras. Kenapa Anda malas belajar? Kenapa Anda tidak mau belajar? Malas. Baru baca buku sedikit, tertidur. Baru baca buku sedikit, tertidur. Apalagi baca Alkitab, baru buka tertidur. Coba saudara tidak percaya, coba baca buku agak lama sedikit. Karena masih hafal. Agak lama baru sudah tertidur. Tapi katanya rata-rata Alkitab paling cepat. Sudah tidur. Yang kedua, karena terlena dengan apa? Keadaan yang aman. Orang yang biasanya tidak mau kerja keras, maaf, sekali lagi saya tahu tidak semua. Tapi saya lihat anak-anak yang hidup di bawah orang tua yang miskin, biasanya agak dipaksakan. Kalau saudara pergi ke lampu merah sekarang, lampu merah El Tari, lampu merah mana lagi? Kebanyakan di lampu merah El Tari. Saudara tahu? Saya yakin tidak ada orang, ada anak gubernur di sini. Saya yakin tidak ada anak bupati dan wali kota di sini. Saudara, kalau saudara parkir mobil, motor, ada anak-anak kecil berlari memegang koran, betul ya? Lalu bilang, oh, saya bisa juga. Saudara, kenapa mereka ada di situ? Padahal sudah malam. Kadang-kadang ada rasa kasihan juga. Di mana orang tua mereka? Lepas apapun motivasi dari orang tua mereka, sengaja menaruh mereka di garda depan supaya mungkin orang berbelas kasihan. Tapi maksud saya adalah itu hanya akibat daripada karena hidupnya susah.
Kenapa mereka ada di situ? Harusnya mereka bermain. Harusnya menurut undang-undang dan pasal yang ada di Indonesia, anak-anak itu saatnya bermain dan belajar, bukan bekerja. Tapi mengapa mereka ada di sana? Karena susah. Saya bilang sama saudara bahwa kalau orang tidak mau kerja karena dia terlena. Saya bersyukur bahwa papa saya bangkrut di tahun 90-an. Saya bersyukur. Sebab kalau papa saya tidak bangkrut, mungkin saya masih terlena dengan hidup saya sampai hari ini. Papa saya harus bangkrut supaya kita harus berjuang. Saudara-saudara tahu, salah satu perjuangan saya untuk bisa sekolah di Alkitab di Jawa adalah saya harus berjuang. Caranya apa? Setiap hari saya sembahyang, persekutuan doa, ikut persekutuan doa, sambil saya bangun hubungan dengan orang. Ini bukan berarti saya mempermalukan keluarga saya, bukan. Tapi ini sebuah kesaksian dari hidup saya. Waktu saya berangkat ke sekolah Alkitab, saya mau bilang sama saudara, saya tidak pernah minta 1 sen pun dari keluarga. Maaf, saya bicara apa adanya. Saya kerja keras, caranya apa? Saya bergaul dengan orang-orang, saya bergaul dengan mereka. Kadang-kadang saya pergi melayani orang-orang. Ternyata dari sekian orang yang saya layani. Jadi saya masih muda, tahun 92, 93 saya serahkan hidup tahun 91, 92, 93. Pekerjaan saya melayani satu keluarga. Keluarga saya tidak tahu. Saudara tahu saya belum jadi pendeta, saya melayani satu keluarga. Setiap hari saya pergi hanya untuk apa? Bikin persekutuan doa, hanya 2-3 orang keluarga itu, saya doakan mereka, saya sampaikan firman. Saya doakan, saudara tahu, satu waktu keluarga ini berkata, kamu harus ikut saya, kemana? Ke bank, untuk apa? Saya mau kasih kamu uang tiket ke Jawa. Saudara, saya mau bilang sama saudara, Tuhan, dengar baik, Tuhan tidak akan melupakan mereka yang tadi saya bilang apa, poin yang kedua tadi? Poin yang kedua apa tadi saya bilang? Mereka yang apa? Mereka yang kerja keras. Jadi saudara-saudara, hidup ini harus kerja. Apapun harus kerja. Ada amin? Hidup harus kerja. Saya senang kalau Anda harus bekerja. Yang kedua, kunci kedua untuk orang bisa sukses. Tanda kedua adalah ini. Yang kedua, saudara lihat. Tanda kedua, Anda punya masa depan yang luar biasa. Kamu harus buang apa? Gengsi, egomu. Yang kedua, buang apa? Kamu harus buang ego dan gengsi. Tahu ego ya? Ego itu dalam bahasa Yunani artinya aku. Orang kadang-kadang tidak bisa kerja keras karena ego, karena gengsi. Sekarang katanya orang sudah tidak malu. Buat apa gengsi katanya? Saya lihat di rata-rata orang bisnis online mereka sering mengatakan ini. Buang gengsi. Buat apa gengsi? Kalau gengsi hanya membuat engkau miskin, buat apa? Lebih baik buang gengsi lalu Anda punya masa depan. Itu kata orang dunia. Nah, kenapa saya bilang memilih kamu harus buang gengsimu atau egomu? Sebab gengsi berhubungan dengan kesombongan, keangkuhan pribadi. Saudara, sekali lagi ayat yang tadi. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba. Kalau kata ia biasa, maka kalau saudara mundur berarti ia tidak biasa pertamanya. Saudara lihat ya. Pertama dia tidak kerja, karena di Mesir dia tidak kerja, karena dia anak pejabat, betul ya? Sekarang dia dari anak pejabat. Kalau kita bayangkan anaknya gubernur sekarang, Pak Victor Raiskodat, karena si anak-anaknya kan enak, tidur di AC, naik mobil AC, terus kan? Kita kan bukan hanya punya AC, kita punya WC saja. Tapi saudara maksudnya gini, dia sudah biasa hidup enak, dia terbiasa dengan hidup enak, betul ya? Lalu satu waktu anak gubernur ini saya ajak tidur di pasar Reba, kira-kira dia mau tidak? Tidur di antara Pinang-Pinang dan Siri, kira-kira dia mau tidak? Saya yakin 100% dia tidak mau. Sekarang saudara lihat, dikatakan ia biasa menggembalakan kambing domba. Iya kan? Saudara tahu, menggembalakan kambing domba itu bukan pekerjaan terhormat zaman itu. Itu kelas orang nomor 2. Number 2. Orang kedua, orang bawahan. Orang yang termarginalkan, orang yang terpinggirkan. Saudara lihat, dia sudah biasa pakai pakaian gagah, dia sudah biasa tidur di tempat enak, sudah biasa terlena dengan kesenangan dunia. Sekarang kerjanya adalah dipanas terik, menggembalakan kambing domba. Saudara bayangkan kalau Musa bilang begini, Tuhan, kalau beta tahu begini beta tetap tinggal di Mesir. Buat apa datang ke Mesir kalau derajat saya turun? Tapi saudara tahu Musa tidak mau tahu. Musa sekalipun mungkin ketemu temannya bilang,
tanya Pak Lurah dulu, kok sekarang gembel begini? Kira-kira kalau saudara terjemahkan ayat itu begini, dia tidak biasa dengan kehidupan di padang, dia tidak biasa kehidupan yang susah, dia tidak biasa dengan kehidupan yang direndahkan model begini. Dari tinggi sekarang direndahkan. Tapi saya mau bilang saudara, Musa tidak pernah gengsi dengan apapun yang dia punya. Saudara, jangan gengsi kalau papamu susah. Gengsi kalau engkau tetap susah sampai selama-lamanya menggantikan papamu. Dengar baik. Jangan gengsi kalau bapamu susah, mamamu susah. Tapi gengsilah kalau engkau tidak bisa mengubah hidupmu untuk jauh lebih baik dari orang tua. Itu baru gengsi. Kalau hidupmu sama dengan orang tua, itu yang harus engkau gengsi. Jangankan di bawah orang tua. Sama saja bagi saya, Anda harus gengsi di situ. Saya harus sampaikan ini, saudara. Siapapun yang mengikuti live streaming, saya mau ingatkan kepada kita, jangan gengsi tentang keadaan orang tuamu. Gengsilah kalau engkau belum bisa mengubah keadaan hidupmu. Makanya jangan sombong. Bagi saya sudah banyak contoh orang susah, anak-anaknya sekarang diberkati luar biasa. Sudah banyak contoh keluarga-keluarga susah mengalahkan anak-anak hebat. Dimulai dari tidak gengsi. Tidak gengsi tadi saya bilang selalu dalam dua hal. Tidak gengsi untuk mengurus pekerjaan untuk dirimu, dan tidak gengsi untuk mengurus pekerjaan Allah. Saya harus mendewasakan kita semua. Banyak orang tidak gengsi bekerja, tapi berapa banyak orang gengsi melakukan pekerjaan Allah. Halo, saya harus ingatkan. Banyak orang sudah, puji Tuhan, sudah tidak gengsi melakukan pekerjaan untuk dirinya, tapi banyak orang masih gengsi melakukan pekerjaan Tuhan. Saya kasih contoh, kan biasa saya bilang, kalau anak kita jadi dokter, jadi profesor, jadi dosen, betapa bangganya kita. Tapi pertanyaan saya waktu anakmu mau jadi hamba Tuhan, sebangga itukah engkau atas orang yang jadi hamba Allah? Rata-rata orang menganggap remeh hamba Allah di bawah. Saya mau bilang sama saudara, salah. Menurut saya, Anda melayani sang presiden, sekalipun hanya sebagai pembantu, Anda bangga. Betul ya? Saya kerja di mana? Kedutaan. Jadi apa? Pembantu. Saya kedutaan surga yang memberi makan seluruh orang termasuk presiden. Harusnya kita lebih bangga melayani Allah daripada hanya sekedar melayani. Saya begini saudaraku yang ini, melayani Allah tidak selalu jadi pendeta. Halo, amin. Itu sebabnya saya mau tantang kaum muda. Saya baru dengar kesaksian dari seorang teman saya. Dia kirimkan saya satu foto anak seorang miskin. Sekarang jadi Kapolsek di umur 22 tahun. Kapolsek 22 tahun. Gila. Kalau tanya ini siapa? Saya pikir ini saya tidak ada hubungan, kenapa dikirim foto ini? Dia bilang, ini anak adalah anak di gereja GPDI. Saya bilang, iya. Kenapa lu kasih beta ini nama anak dari GPDI? Dia bilang, sabar dulu, lu dengar baik-baik. Anak ini orang tuanya susah luar biasa, tapi dia kepingin jadi polisi. Jadi mamanya hanya bisa jual kecil-kecilan untuk menghidupi mereka, saudara. Tapi anak ini punya kerja apa? Dia belajar sungguh-sungguh. Jadi yang dia kerjakan adalah dia punya HP, dan setiap hari dia gunakan HP untuk apa? Belajar nonton film berbahasa Inggris. Jadi setiap saat dia nonton film hanya untuk bisa dengar bahasa Inggris. Ternyata kemudian waktu dia jadi polisi, orang sedang cari salah satu orang yang bisa berbahasa Inggris, dan dia punya nilai tambah di antara mereka yang tes jadi polisi. Yang menarik adalah ini. Sekarang dia jadi Kapolsek. Saya belum tanya di mana dia Kapolsek, tapi 22 tahun Kapolsek. Lalu saya tanya, sebenarnya apa rahasianya? Lalu dia mengatakan, Pak Pendeta tahu, anak ini di samping suka belajar, suka kerja keras, setiap saat kerjanya adalah membersihkan gereja, pastori gereja. Dan setiap kali dia ada di gereja, dia setia dengan Tuhan. Kerjanya hanya membersihkan gereja. Kapolsek dari pembersih gereja. Kadang-kadang maaf ya, saya minta maaf, saya tidak suruh Anda jadi pembantu. Kadang-kadang saya pernah dengar orang berkata begini, lu suruh beta kasih bersih gereja, lu kira beta pembantu? Betapa miris. Orang muda dengar, saudara sapu gereja, Kapolsek.
Saya baca itu, saya membuka mata lebar-lebar kepada saudara. Jangan saudara pikir saudara atur kursi lalu saya tidak lihat, pendeta tidak lihat, ibu gembala tidak lihat. Tapi dengar, Tuhan sedang melihat saudara. Saya dan baca itu, saya bilang orang miskin. Waktu dia mau ikut, mamanya bilang sama dia, saya tidak punya duit nak. Dia bilang berdoa saja. Sekali lagi, kerjanya hanya di gereja. Kadang-kadang dia salah satu juga pemain musik. Dia pemain gitar di salah satu gereja GPD. Saya belum tanya gereja, pengen saya ketemu orang ini, mau dengar cerita lengkapnya. Tapi dia pemain musik. Dia setia, dia rajin di gereja. Apa saja dia kerjakan untuk gereja. Saya mau bilang sama saudara, Allah tidak pernah berhutang atas mereka yang melakukan paling hina dalam pekerjaan Allah. Karena dari paling hina itu Tuhan angkat engkau pada hal yang mulia. Tokoh-tokoh Alkitab telah memberi contoh. Musa tidak langsung diangkat, Yusuf tidak langsung diangkat jadi orang besar. Kerjanya dia apa? Bersihkan seluruh rumah daripada Potifar. Betul? Kalau Yusuf bikin bersih rumahnya Potifar, sekalipun pembantu tapi di rumah pejabat, dia bisa diangkat Tuhan. Apalagi Anda bersihkan rumah Tuhan. Saudara jangan anggap remeh jadi penerima tamu. Jangan. Saya mulai hari ini Nazaret dengar. Nazaret dengar. Siapapun yang berbakti di Nazaret, yang dengar khotbah saya, siapapun Anda dengar, dimanapun Anda bergereja, ambil bagian dalam gereja itu. Tuhan satu waktu akan memberitahukan apa yang dikerjakan baginya. Ada amin. Apalagi saudara memberi, apalagi saudara kasih suara saudara, apalagi saudara kasih talenta saudara, apalagi saudara kasih waktu saudara, Tuhan tidak berhutang atas saudara. Amin. Jangan pernah gengsi melakukan apapun, baik pekerjaan dunia apalagi pekerjaan Tuhan, dengan gengsi dan egomu. Sebab pekerjaan yang dianggap paling hina dalam pekerjaan Tuhan sangat mulia di pemandangan Tuhan. Ada amin. Saya harus jujur, saya berterima kasih kepada mama, bapak, saudara, kakak, adik kemarin dalam pernikahan Marisa dan suami. Saya beri hormat kepada saudara. Kenapa? Karena saudara ambil bagian. Ada yang saya lihat bikin bersih gereja, saudara cuci piring. Saya tidak bisa lihat Anda. Saya kemarin lelah, dan saya tertidur, saya istirahat. Ketika saya bangun, saya lihat semua sudah beres. Hanya tinggal satu saja, yaitu pastori masih ada gula-gulanya. Saya angkat dan saya PR. Kenapa saya masih PR? Karena pertama saya menghargai Anda sudah menyelesaikan awal pekerjaan. Yang kedua, saya masih melakukan itu karena saya menganggap pekerjaan yang paling dianggap tidak mulia pun, yaitu PR. Tapi bagi saya, bukan Anda yang lihat saya. Anda sudah pulang, tapi Tuhan melihat saya. Amin. Amin. Saudara, saya beri hormat kepada saudara. Bagi saya bangga punya Anda. Anda bukan orang kaya, tapi Anda kaya di dalam kemurahan hati. Amin. Saya mau bilang sama saudara, ada orang muda, ada kegiatan rohani. Jangan dulu. Apa yang saudara lakukan itu Tuhan? Selalu. Kemarin saya lihat bagus ya. Anak muda lari ke sana, layani ini tanpa koordinasi ya, maksudnya tanpa ada rapat, satu ke sana, satu ke sini. Saya jempol saudara. Bagi saya Anda luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi jangan pernah gengsi dengan apa yang kau lakukan. Selalu Tuhan akan bayar lunas di kemudian hari. Amin. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kamu harus sering-sering ketemu Tuhan. Bilang, kamu harus sering-sering ketemu Tuhan. Tanda yang keempat orang sukses di masa yang akan datang, kamu harus apa? Sering-sering ketemu Tuhan. Tadi dia bilang apa di dalam ayat yang kedua? Coba saudara lihat. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di mana dia ketemu? Di mana Musa ketemu Tuhan? Di gunung Tuhan. Gunung itu namanya Horeb. Kenapa dia bisa ketemu Tuhan? Saya tanya saudara. Kenapa dia bisa ketemu Tuhan? Ayat itu tadi Kak Paul bilang, saya bilang ayat yang satu tadi dia bilang, karena setiap kali dia menggiring domba, dia bawanya kemana? Ke gunung Horeb. Jadi jalan-jalan tapi ujungnya gunung Horeb, gunung Allah. Berarti dia bukan hanya sering ketemu domba, tapi dia sering ketemu Tuhan. Sudah tahu akhir kehidupan Musa. Musa jadi orang hebat di Mesir, Musa jadi orang hebat di Israel, Musa jadi sejarah,
dicatat oleh dunia. Musa adalah salah satu tokoh besar. Dimulai dari mana? Sering-sering ketemu Tuhan. Saya bilang begini, mengapa kita harus sering-sering? Nah, lanjutkan. Mengapa kita harus sering-sering ketemu dan berjumpa Tuhan? Karena ini saudara, karena pepatah dunia bilang apa? Pepatah dunia bilang apa? Temanmu yang kau jumpai setiap hari adalah masa depanmu. Jadikanlah Tuhan teman dan sahabat. Maksudnya begini, ada istilah yang dikatakan begini, beritahu saya temanmu, maka saya akan beritahu masa depanmu. Saudara belum mengerti? Beritahu temanmu, saya akan beritahu masa depanmu. Artinya bahasa saudara begini, temanmu itu sebenarnya masa depanmu. Temanmu itu cermin masa depanmu, mengerti ya? Temanmu sekali lagi minta maaf. Kalau saudara hidup dengan orang kacau, itu masa depanmu. Jangan marah kalau kau hidup kacau. Kalau saya bilang, oh tidak Pak Pendeta, ya bagaimana dengan Alkitab yang mengatakan pergaulan yang buruk merusak perbuatan baik. Berarti betul ya, temanmu adalah masa depanmu. Kalau sering ketemu orang yang jelek, Anda jadi jelek. Sekalipun ada survei, ya ada sedikit yang berhasil. Tapi mau saya bilang gini, banyak orang gagal bukan karena dirinya saja, tapi orang yang Anda ajak menjadi teman itu juga menentukan masa depan. Nah sekarang saya terjemahkan ke dalam pertemuan dengan Tuhan. Kalau sering ketemu teman yang baik, kita jadi orang baik. Kalau sering ketemu teman yang jahat, kita jadi jahat. Sekarang kalau sering ketemu Tuhan, jadi apa Anda? Sederhana, jadi luar biasa. Sederhana, jadi berkat. Sederhana, Anda jadi orang hebatnya Tuhan. Sering-seringlah ketemu Tuhan. 3 orang yang bilang ada, tidak apa-apa. Saya senang kalau hanya 3 orang itu tidak apa-apa. Tapi dengan baik, sering-seringnya apa? Ketemu Tuhan. Jangan bikin Senin Kamis lah. Saudara beribadah, saudara tidak sedang menyenangkan saya. Dengar, saudara tidak menyenangkan saya. Saudara sedang menyenangkan Dia yang ketemu Musa, Dia yang ketemu Petrus, Dia yang ketemu Lazarus. Anda ketemu Dia. Karena itu sekali lagi teruslah maju di dalam Tuhan. Amin. Yang menarik ini, saudara belum selesai sampai situ. Yang menarik ini, yang menarik adalah apa akibat dari sering-sering ketemu Tuhan? Sering-seringlah ketemu Tuhan. Kadang Anda akan dapat minimal 3-4 berkat dengan baik. Kenapa harus sering-sering ketemu Tuhan? Dalam ibadahmu, dalam doamu, dalam penyembahanmu, dalam doa pribadimu. Kenapa harus sering ketemu? Karena ini ada lanjutannya. Sering-sering ketemu Tuhan itu apa gunanya? Saudara lihat ini, saudara lihat ini. Saudara berdiri, saudara lihat ayat yang ketiga kapal. Ayat yang ketiga. Nah, biar dulu itu nanti saja. Ayat yang ketiga, lanjut saja ke bawah. Ayat yang ketiga, Musa berkata, perhatikan ayat yang ketiga. Sering-sering ketemu Tuhan. Kenapa sering-sering ketemu Tuhan? Ini dia. Musa berkata, baiklah aku menyimpang untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Saudara lihat ini. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang apa? Penglihatan yang hebat. Penglihatan yang hebat. Saudara lihat, mengapa Musa bisa lihat ini? Apa penglihatan hebatnya? Ada semak belukar, betul ya? Menyala tapi tidak terbakar. Itu pengalaman hebat yang dilihat Musa. Dari mana dia dapat lihat penglihatan hebat ini? Dia sering-sering ketemu Tuhan. Saudara-saudara lihat, waktu Anda sering-sering ketemu Tuhan, sebenarnya Tuhan akan memperlihatkan karya-karya hebat di dalam hidup. Musa tidak pernah minta, tapi karena dia sering-sering ketemu Tuhan, Tuhan rasanya saya harus kasih dia satu perkara yang dia bisa lihat dengan biji matanya, yaitu perkara hebat. Apa itu perkara hebat? Masa depan. Apa itu perkara hebat? Hidupmu. Apa itu perkara hebat? Cita-citamu jadi hebat. Apa yang hebat? Hal-hal hidupmu jadi luar biasa. Itulah kehebatan Allah yang dimulai dari sering-sering ketemu Tuhan. Saudara lihat, wah waktu tadi saya renung pagi-pagi, Anda jangan rasa sia-sia menyembah Tuhan pagi hari. Karena di balik Anda menyembah Allah, berjumpa dengan Tuhan, satu langkah di depan Anda ada perkara hebat. Anda yang sedang butuh mujizat, Anda yang sedang butuh pertolongan Tuhan, Anda ingin karya-karya hebat terjadi, ingat, sering-sering ketemu Tuhan.
maka dia akan bawa pada langkah kedua ini. Bukan hanya itu, saudara lihat, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ini bicara tentang apa? Kekaguman. Saudara tahu, Musa tidak pernah minta Tuhan kasih tunjuk saya perkara hebat dalam hidup saya, tapi Tuhan tahu diri untuk mereka yang selalu jumpa Tuhan. Dan yang kedua, Musa lihat, kenapa tidak terbakar? Ini bicara apa? Kekaguman. Anda akan kagum lihat karya-karya Tuhan dalam hidupmu nanti ketika engkau bayar harga untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Makanya saya mau bilang sama saudara, jangan hitung Tuhan dengan waktu saudara. Aduh, sudah 3 jam dia khotbah. No. Perjumpaanmu dengan Tuhan selalu dibayar dengan hal-hal hebat, hal-hal yang mengagumkan dalam hidup. Saya berharap saudara bergairah dengan firman Allah. Waktu saya baca ini, saya bilang, Tuhan, saya mau sering-sering ketemu Tuhan. Kenapa? Dia ketemu Tuhan, dia dapat 2 kata, hebat dan mengagumkan. Apa yang saudara paling kagum dalam hidup ini? Sering-seringlah ketemu Tuhan. Sering-seringlah kagum dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kekaguman dalam hidup. Yang engkau kagumnya itu Korea. Yang saudara kagum hanya artis. Saudara mau pakai bedak model apapun, Anda belum tentu sama dengan dia. Tapi berkat Tuhan untuk Anda sering ketemu pasti jadi luar biasa. Kata orang yang menikah makin lama makin tua itu wajahnya makin mirip. Saya tidak tahu betul tidak. Saudara pernah lihat orang kayu tua wajahnya berubah jadi makin mirip? Saya betul, ada beberapa orang tua yang saya lihat wajahnya mirip, sudah mulai mirip-mirip. Entah karena mungkin tiap hari tidur setiap hari sama-sama, saya tidak tahu. Tapi saya percaya ketika kita sedang berjumpa Tuhan setiap hari, berkat yang ada di surga untuk Anda. Ada amin. Orang muda, jangan malas ketemu Tuhan, sering-sering ketemu Tuhan. Amin. Maka saudara akan dapat yang paling hebat dalam hidup. Saudara terjemahkan sendiri apa itu yang paling hebat, yang saudara cita-citakan. Itu yang paling hebat kalau saudara anggap itu. Sering-seringlah ketemu Tuhan. Yang terakhir, saudara sudah kerja keras boleh, buang gengsi sudah, sering-sering ketemu Tuhan sudah, tapi ini yang juga yang tidak kalah penting. Kamu harus jaga jalan hidupmu, alias hidup kudus. Orang-orang muda, lu boleh pintar, lu boleh hebat, lu boleh cantik, lu boleh ganteng hari ini. Kalau hidupmu tidak diatur di jalan Tuhan, hati-hati. Itu tidak menjamin kegantenganmu, kepintaranmu, kehebatanmu, bahwa engkau dengan sendirinya pantas meraih masa depan, kecuali engkau jaga jalan hidup. Mari kita lihat ayat 4 dan 5. Saudara lihat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa. Ini menyimpang yang benar. Karena menyimpang itu selalu negatif. Itu sebetulnya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi menyimpang ini baik, ini menyimpang yang benar. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang, mungkin ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ada yang kelima. Lalu berfirman, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Ada satu pendeta kami, jangan seperti pendeta kami. Ada pendeta Gesia dulu, pernah pendeta Gesia 1, saya kenal di Sumba. Jadi saya kaget masuk ke gerejanya, dia baru merintis. Kami masuk seperti biasa kan, gereja kan masuk pakai lengkap, sandal, sepatu. Tiba-tiba berhenti di situ. Kenapa ini? Tanggalkan kasut. Tempat ini kudus. Saya pikir dia main-main gila, saudara. Ternyata itu serius. Jadi setiap orang yang bertamu harus lepas kasut masuk gereja ini. Saya pikir betapa luar biasanya dia ya, karena dia anggap tempat perintisan itu gereja rumah Tuhan kudus. Jadi semua orang buka. Jadi saya pikir, Anda benar kok? Benar, saya serius. Semua lepas, saya tahu betul juga. Akhirnya dia dipecat karena ternyata dia ikut aliran sesat. Tapi mau saya begini, saudara tahu,
Musa tidak ke bait Allah. Musa tidak ke bait Allah. Musa di mana nih? Di atas gunung. Gunung itu kan biasa. Seperti saudara jalan di Gunung Fatuleu, sama. Tapi Tuhan bilang apa? Tempat di mana aku berdiri kudus. Artinya begini, setiap langkah dia itu selalu Tuhan bilang apa? Kudus. Langkah sini kudus, langkah sini kudus, langkah sini kudus. Artinya gini, saudara, hidup kita bukan hanya bersih ketika kita di gereja. Amin. Tapi saudara di kamar orang muda, film porno akan mengganggu. Masihkah engkau kudus otak? Masihkah kudus matamu? Ataukah kita hanya kudus di sini? Maksud saya adalah saudara bersih otakmu, bersih pikiranmu. Tapi ketika engkau di kamar sendiri, engkau buka film-film porno, engkau sedang bilang engkau tidak jaga hidup. Amin. Di depan papa mama saudara hidup baik-baik, sopan sana. Selamat malam om. Selamat malam tante. Mau di luar saudara ke asma tuh, sampai orang bilang mati lebih baik. Mengerti maksud saya? Berapa banyak anak-anak muda yang kelihatan baik, tapi maaf, rusak di luar sana. Karena saudara berpikir bahwa saudara punya batas kekudusan hanya di sebatas pantauan orang, pantauan pendeta, pantauan orang tua. Kalau saudara hanya sebatas itu, maaf, Anda bukan ciri orang yang punya masa depan. Amin. Sepintar-pintarnya Anda jaga kekudusan hidup, jaga kesucian hidup. Yang nona-nona jangan kasih kesempatan laki-laki rabal gumbara tubuh semua. Ada amin. Orang muda saya kasih ingat, Nazaret. Jangan pernah izinkan orang menyentuh tubuhmu. Ada amin. Orang muda dengar. Pacaran-pacaran yang benar, pacaran-pacaran di jalan Tuhan. Nah, saya percaya hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Jangan maaf kata, pacaran sudah salah, ditegur salah, dikhotbahkan salah lagi. Kemarin dalam pernikahan saya cukup khotbah cukup keras. Saya bilang salah satu kenapa orang muda hancur karena kita orang tua. Dan saya juga harus mengakui saya juga orang tua. Salah satu yang membuat anak-anak hancur karena kita orang tua. Saya bilang contoh, anak-anak itu hancur karena dia dapat butuh perhatian. Saya bilang anak-anak tidak jadi dari uang, tapi dari perhatian. Saudara-saudara tidak cukup hanya kasih dia uang jutaan rupiah, tapi perhatian. Kenapa? Karena bapak tidak kasih perhatian, laki-laki kasih dia perhatian. Bapak tidak bisa peluk, dia cari pelukan laki-laki muda, sehingga tidak hilang anak-anakmu hancur. Bapak perlu pelukan saudara. Saya juga bilang mama-mama jangan sibuk main Facebook, WA, sehingga anak lewat pun Anda tidak tahu. Saya nonton di video itu sambil WA begini, kasih masuk anak bungkus kaki, ternyata kasih masuk di kaki kursi. Saya maksud begini, saudara bolehlah sibuk-sibuk, tapi perhatianlah pada anak. Amin. Kembali pada ayat ini, saudara-saudara, kamu harus jaga jalan hidupmu, harus kudus. Amin. Amin. Selalu kalau dia mulai tangan begini-begini, bilang, lu tangan mau mana? Tanya dia, lu tangan mau mana? Kalau mukara tubuhku saya tolak kau, hancurkan kau sampai berkeping-keping di dalam nama Yesus. Betul. Ada amin. Jadi kalau dia baru raba lukung kepala, lambat-lambat, lu jangan bilang, oh kayak Korea-Korea. Dia sedang ajak setan datang hidup dalam hidupmu. Amin. Jadi kalau saudara, pertama itu kalau jalan-jalan biasa jarak jauh. Orang kalau berpacaran jarak jauh. Satu di Dram, satu di sini. Tidak perlu satu di sini, satu di USA. Tapi kalau setan mulai goda-goda lain, dia mulai jalan mulai dekat-dekat. Setelah sudah dekat-dekat, dia bukan dekat-dekat, mulai sentuh-sentuh tangan. Kalau lu diam, nona-nona, dia makin dekat. Kalau lu masih diam lagi, dia taruh tangan di pundak. Biasa kan saudara, kan begitu kan, nona-nona gitu. Oh, kenapa nih? Kalau dia taruh kedua lagi, nona-nona diam saja. Dia taruh lagi ketiga. Saudara pikir. Nah, kalau saudara setodoh, dia bilang, sudah pada mau. Sudah tahu.
Kalau ada yang bikin begini, sudah. Kalau bukan dapat ini, beb bapak ditunggu selalu. Kalau beb bapak sudah perlu, beb bapak disuruh dapat selalu. Amin. Jaga hidup ini baik-baik. Kalau orang tua suruh pergi ke sekolah, pergi kuliah, ingat ketemu dosen, bukan ketemu mahasiswa. Kau tidak, saudara mengerti tidak? Kalau saudara pergi ketemu dosen, bukan ketemu mahasiswa. Soalnya bapak ini hari ketemu tugas kelompok. Kenapa tugas kelompok itu hanya 2 orang? Beda jenis lagi. Ada amin? Ada amin? Jadi saya kasih ingat saudara-saudara, sebagai pendeta saya mengasihi saudara. Amin? Saudara kalau nikah baik-baik, nikah kudus, nikah benar, aduh, saya mau bilang sama saudara, berkat luar biasa. Saudara kalau baca Kejadian pasal 2, ya, Kejadian pasal 2 bilang begini. Saudara dengar baik-baik, saya singgung. Kejadian pasal 2 bilang begini. Lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah. Dengar baik-baik. Lalu Alkitab berkata, lalu Allah memberkati mereka. Perhatikan di susunan ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah mereka. Jangan balik. Sekarang ini kan orang beranak cucu baru diberkati. Yang sudah terlanjur, saudara bertobat. Tapi maksud saya adalah saudara yang masih hidup dalam kekudusan. Ingat, jangan balik. Saya sering dalam pengembalaan, saudara dengar, saya bukan rahasia ini. Dalam pengembalaan, kalau saudara belum menikah, apalagi saudara yang berumur 11 tahun, saudara belum menikah, tapi saya kasih tahu saudara sekarang. Ini yang sering saya kasih tahu kepada mereka. Dengar baik-baik. Survei mengatakan orang yang menikah sebelum diberkati di rumah Tuhan menghasilkan anak-anak, dengar baik-baik. Pembunuh, pencuri, perampok, pelacur, tukang potong-potong orang, itu namanya apa lah yang kecil-kecil itu, mutilasi. Rata-rata survei mengatakan adalah orang yang orang tuanya jatuh dalam dosa sebelum diberkati. Pertama, saudara harus minta ampun kalau sudah terlanjur. Tapi yang kedua, yang belum, jaga hidup ini baik-baik. Kalau tidak, saudara sedang melahirkan keturunan-keturunan yang penuh kutuk. Ada amin? Saya minta maaf. Karena saudara mau tuh punya tanda-tanda ini tuh, tanda-tanda sukses. Kan kita tidak punya telinga yang lebar, kita tidak punya hidung yang besar seperti Jackie Chan. Tapi dengan 4 hal ini, kita punya kesempatan meraih masa depan yang luar biasa, melebihi Jackie Chan. Karena kita punya Bapa di sorga yang sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jaga hidup, jaga kekudusan hidup. Saya percaya Allah yang kudus akan berkarya dalam hidupmu yang kudus pula. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.